Woi sabar saya lagi bales chat, penting banget ini. Bini saya nanya, kamu udah makan? Padahal itu kode. Kodenya tuh, makan dulu sana, terus transfer. Hidup di Indonesia tuh seru banget ya. Setiap pagi saya bangun, bukan karena alarm tapi karena ayam tetangga yang kayaknya salah proesi. Harusnya jadi penyanyi death metal. Dan abis itu bukan langsung mandi enggak dong. Kita scroll medsos dulu. Biar apa? Biar mood jelek sekalian. Instagram pagi-pagi isinya orang workout, orang liburan, orang beli rumah. Lah saya baru sadar pulsa habis. Gue heran ya, aman sekarang tuh semua orang jago ngedit. Di Instagram kelihatan glowing banget pas ketemu aslinya, glowing juga, tapi karena minyak. Cewek-cewek tuh suka bilang, aku lebih suka cowok yang lucu daripada yang ganteng. Tapi pas saya bercanda, kamu kayak wih deh bikin aku connect terus. Dia jawab, ma, aku suka yang sinyalnya kuat, bukan yang gratisan. Orang tua Indonesia tuh unik banget. Kalau kita sakit, mereka enggak langsung bawa ke dokter, mereka bawa ke dapur. Ibu saya kalau saya demam langsung ambil minyak kayu putih, balsem, dan doa. Dioles dari kepala sampai kaki, terus ditiupin. Saya kira saya sakit, ternyata saya mau dikremasi. Dan bapak saya kalau saya pulang malam, dia enggak marah, cuma bilang, udah jam berapa ini? Rumah ini kos-kosan apa gimana? Besoknya saya pulang cepat, dikatain, kok udah pulang, enggak punya temen ya? Gue tuh salut sama driver ojol. Mereka itu kayak superhero. Tapi yang pakai jaket hijau, dan kekuatannya adalah yang kadang error. Pernah ya, saya pesen makanan lewat aplikasi. Udah nunggu 40 menit. Tiba-tiba abang ojolnya chat, bang, saya di depan rumah ya, rumah abang yang warna hijau kan? Lah saya lihat keluar, rumah saya putih. Saya tanya, mas, di mana emangnya? Dia jawab, saya di Bekasi, bang. Lokasi abang kesetting salah kayaknya. Lah saya di Depok. Tapi ya, driver online ini multitasking banget. Dia bisa jadi kurir, psikolog, bahkan motivator. Pernah saya lagi galau, ditinggal gebetan. Di tengah jalan, abang ojolnya bilang, jangan sedih bang, yang pergi bukan jodoh. Reki enggak akan ketukar. Bro, saya jadi pengen ngasih bintang hiji nol. Cinta di Indonesia itu ada tingkatannya. Dulu, lalu jadian, lalu putus, lalu saling nikahin orang lain, baru saling blokir. Aman sekarang tuh nembak orang enggak sekadar bilang aku suka kamu, tapi harus disiapin PowerPoint. Ini grade perhatian saya ke kamu selama genep bulan terakhir, terlihat meningkat signifikan. Dan kalau udah pacaran banyak gaya. Di bio Instagram ditulis, taken be the best. Padahal baru jadian 3 hari. Gue pernah suka sama cewek. Tapi cara dia nolak gue tuh halus banget. Dia bilang, kamu tuh kayak kakak buat aku. Bro, itu bukan riendone, itu kakak kone. Udah enggak bisa ditolong. Orang Indonesia tuh doyan banget teori konspirasi. Coy, buatan manusia. Minyak goreng mahal. Ada yang nyetok di rumah. Buts. Yonis. Lah, yang bener aja. Paling lucu tuh kalau ngomongin alien. Ada yang bilang, pasti alien udah pernah ke Indonesia, tapi mereka takut balik lagi soalnya disuruh bikin. Dan orang Indonesia tuh percaya banget sama mitos. Coba deh, duduk di depan pintu, langsung disuruh minggir. Katanya, nanti susah jodoh. Lah, masalah jodoh bukan karena pintu, tapi karena muka. Hemat itu budaya kita. Apalagi tanggal tua. Di tanggal tua, mie instan tuh jadi sahabat, mentor, sekaligus pasangan hidup. Pernah saya masak mie instan, terus saya tambahin nasi, telur, dan kerupuk. Jadinya bukan mie instan, itu udah masuk kategori tumpeng mini. Dan kita tuh punya insting surial paling tinggi.
Minyak goreng udah dipakai 5 kali, masih disaring pakai tisu, disimpan buat besok. Yang penting hemat. Kalau ke kondangan, wah orang Indonesia jagonya. Makan cepet, isi kotak nasi buat dibawa pulang, terus oto sama pengantin biar alim. Udah kayak agen rahasia. Anak sekolah sekarang tuh enak. Kalau pertinggal tanya Google. Kalau kita dulu tanya orang tua yang jawabannya suka ngawur. Gue pernah nanya soal matematika ke bokap, "Pak, ini rumus luas segitiga gimana?" Dia jawab, "Kamu pikir saya dulu belajar beginian?" Lah, bukannya bantu malah ngatain kurikulum. Dulu dihukum guru itu biasa. Telat masuk kelas, disuruh lari keliling lapangan. Sekarang, telat tinggal om dari kasur sambil pura-pura sakit. Dan jangan lupakan momen paling sakral, ulangan dadakan. Guru bilang, kita latihan soal ya padahal itu ujian nasional RC demo. Hidup sebagai anak kos itu mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya. Mulai dari bertahan hidup dengan hiji 5.000 seminggu, sampai bikin kopi pakai air galon panas. Mie instan. Udah kayak cinta pertama. Nemenin di saat hujan, di saat putus cinta, bahkan saat lupa bayar listrik. Karena lilin dan mie instan itu romantis. Anak kos tuh kreatif. Punya rice cooker. Itu bukan cuma buat masak nasi. Bisa buat mie, air panas, rebus telur, sampai bikin jagung rebus. Kadang teman juga direbus, kalau terlalu banyak ngutang. Pernah saya masuk kamar kos teman, ada bau aneh, saya tanya, "Lu masak apa?" Dia jawab, "Gue rebus air doang, Bang." Pengen nginget rasa bahagia. Teman-teman, hidup ini memang banyak masalah. Tapi selama masih bisa ketawa, berarti masih kuat jalanin semuanya. Kita ini bangsa yang tangguh. Listrik mati, kita santai. Harga naik, kita ngeluh sambil nyanyi. Pemerintah ngaco, kita bikin meme. Jadi pesan saya cuma satu, kalau hidup lagi berat, jangan buru-buru nyerah. Ingat, kamu bukan nasi goreng yang siap disajikan kalau ditekan-tekan.